Pagi teman-teman semua. Hari ini hari Minggu 2 Oktober tahun 2022. Ini jujur semalam baru pulang dari acara pemilihan putra putri tenun songket di Taman Ismail Marzuki. Sampai rumah kemarin jam 1 lewat. Ya. Dan pagi ini ya sebagai masyarakat sepak bola ya, saya dihebohkan dan dikejutkan dengan berita kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, yang newasin 127 orang supporter bola ya. Habis pertandingan Liga 1 antara Arema lawan Persebaya. Dan 180 orang itu katanya sih masih dirawat ya, karena menderita luka-luka, mulai dari luka ringan sampai luka yang sangat serius. Jadi total korbannya itu udah 300 orang lebih. Dan itu merupakan kerusuhan sepak bola Indonesia yang menurut saya paling parah sih yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir lah. Semenjak terakhir itu kerusuhan sepak bola yang paling mematikan yang ada di Indonesia itu terjadi di GBK waktu pertandingan Persija lawan siapa itu, saya lupa. Sampai ada banyak mobil yang dibakar. Tapi sayangnya kejadian ini terjadi di saat prestasi sepak bola Indonesia itu lagi ngebanggain banget. Usai kemarin juara suatu kompetisi ya, dan kemarin baru menumbangkan sebuah tim kecil sebenarnya, bukan tim besar, yang ranking FIFA itu di atas Indonesia teman-teman. Malah kejadian yang begini. Jujur saya turut berduka atas kejadian ini ya, terutama untuk keluarga korban tewas dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Malang. Dan untuk 180 orang yang masih dirawat ya, semoga lekas pulih ya apapun yang terjadi. Karena nggak seharusnya kejadian ini terjadi teman-teman. Nggak seharusnya kerusuhan sepak bola, apalagi sampai saya dapat kabar juga sampai ada senjata api, sampai ada gas air mata dalam pengamanan sepak bola yang merupakan pelanggaran dalam statuta FIFA ya. Itu terjadi teman-teman. Itu mostly kejadian karena pengamanan itu ada keluar senjata api dan juga gas air mata untuk saking meredam para supporter yang rusuh gitu ya. Atau bagaimana itu nggak tahu, itu masih akan didalami lagi oleh Polri dan juga oleh PSSI ya, selaku pihak yang
bertanggung jawab atas insiden itu, ya. Dan menurut saya memang kedua belah pihak harus dijatuhi sanksi, teman-teman, karena memang nyawa itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Sanksinya terserah mau berbentuk seperti apa, mau pengurangan poin atau didegradasikan ke Liga 2 gitu kan, atau apa, mereka bertanding di kandang tapi nggak boleh dihadiri penonton, ya, nggak boleh dihadiri oleh Aremania dan juga para bonek gitu ya, yaitu terserah ya, terserah komite disiplin PSSI lah untuk itu. Tapi kalau bagi saya memang kedua belah pihak harus disanksi karena lalai dalam menjaga ketertiban dan ketenangan supporter selama pertandingan itu berlangsung, yang berakibat ratusan orang meninggal, ratusan nyawa melayang dalam peristiwa itu. 2 diantaranya adalah anggota keamanan. Ada apa ini? Semoga aja ini nggak jadi sebuah precedence ya ke depannya. Semoga ini nggak menjadi sebuah presiden ke depannya. Karena kalau jadi presiden ke depannya, ngeri. Ya. Kejadian seperti ini mungkin ya biasa terjadi ya, apa ya, ini semua terjadi teman-teman karena rivalitas sih. Karena Aremania dan juga bonek ini adalah rival, bukan kawan. Aremania itu kawanannya dengan Jackmania, supporternya Persija. Sementara rivalitas klasik supporter sepak bola Indonesia itu terjadi antara Viking dan juga Jackmania. Viking tuh supporternya Persib Bandung, Jackmania tuh Persija. Ini klasik. Sampai berapa kali terjadi rusuh ya. Sampai ketika Persija lawan Persib itu tanding, itu sampai polisi itu mewanti-wanti banget supaya kedua ini jangan sampai rusuh. Soalnya kedua ini teman-teman, Viking dan Jackmania ini memang udah terkenal rivalitas klasik ya, ini dari dulu. Dan memang kalau Persija dan Persib itu bertemu, ini kerap rusuh kedua ini. Ditambah lagi juga rivalitas klasik itu antara, nah kalau Viking ini kawanannya dengan bonek, supporternya Persebaya Surabaya gitu. Ya rivalitas oke, menurut saya itu biasa dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah pertandingan. Rivalitas itu hal biasa teman-teman. Tapi kalau sudah sampai memakan nyawa banyak banget, ini banyak loh, banyak nyawa melayang. Ini menurut saya malu sih, saya sebagai masyarakat sepak bola ya, sebagai pecinta sepak bola, ini saya malu banget kalau peristiwa seperti ini terjadi lagi ke depan. Jadi gimana ya, menurut saya memang ini supporter bola di Indonesia itu harus benar-benar dididik, harus benar-benar didewasain gitu, harus benar-benar gimana ya, harus benar-benar diajar ya. Rivalitas oke. Gitu, rivalitas oke di dalam stadion ya, beryel-yel mendukung klub kesayangan gitu kan. Tapi kalau di luar berangkulan lagi ya,
Rivalitas oke, memang Viking dan memang Bonek dan Aremania memang rival. Tapi di luar itu rangkulan lagi. Itu yang harus dilakukan oleh ketua-ketua atau kepala-kepala, ketua geng lah ibaratnya, ketua geng supporter dari Arema dan juga Persebaya gitu loh. Oke, di dalam stadion misalkan kemarin itu di Kanjuruhan atau di stadion apa kandangnya Persebaya tuh, Gelora Bung Tomo ya, di Surabaya. Oke, rival. Saya napas dulu. Ini benar-benar hal yang menurut saya gak perlu terjadi lah. Nah, saya kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi teman-teman bersama saya JRW dalam edisi spesial JRW Uncensored. Jujur ya teman-teman, saya agak kecewa banget ya setelah kemarin menyaksikan satu pageant yang bisa dikata ya, satu event yang bisa dibilang itu akan mengangkat tenun dan songket ke kancah internasional. Tapi begitu saya bangun tidur, saya dihebohkan dengan peristiwa seperti ini ya. Maka saya jujur aja teman-teman, malu sebenarnya melihat sepak bola Indonesia ini kok identiknya tuh dengan rusuh, identiknya dengan perkelahian antar supporter, identiknya dengan saling bully gitu loh dan sebagainya. Di tengah sekarang ini sejak PSSI mendatangkan Shin Tae-yong untuk pelatih tim nasional sepak bola Indonesia model level senior, under 20, di bawah 23 tahun, di bawah 19 tahun, semua tuh di bawah 20 tahun. Semua tuh di bawah Shin Tae-yong. Apalagi tahun depan Indonesia mau mengadakan Piala Dunia FIFA untuk usia di bawah 20 ya kalau nggak salah ya. Kalau seperti ini yang terjadi ya, apalagi kita bicara supporter tim sepak bola Indonesia nih ya, yang kadang-kadang kalau lagu kebangsaan tim tamu itu diputar, mereka malah bising sendiri, kan ini memalukan gitu. Kita nggak bicara itu sekarang, kita bicara yang ini aja. Itu keluar topik teman-teman, keluar dari pembahasan. Ya menurut, kembali lagi saya meminta ya supaya apa ya, kedua belah pihak, mau Arema mau Persebaya itu disanksi teman-teman oleh PSSI. Terserah sanksinya mau apa, mau pengurangan poin, mau itu didegradasi ke Liga 2, mau itu ketika mereka bertanding nggak boleh ada supporternya, itu terserah, itu terpulang kepada komite disiplin dari PSSI ya. Tapi kalau kejadian ini dibiarkan bahkan luput dari perhatian publik ya, akan jadi sebuah presiden ke depannya, akan jadi sebuah bad precedents gitu, dan akan dinilai
publik dunia itu bahwa wah, sepak bola Indonesia itu identik dengan rusuh, identik dengan chaos, identik dengan eh, barbar, identik dengan, jangan begitulah. Jangan begitu juga. Nah, sudah waktunya saya dan teman-teman masyarakat sepak bola ini mulai memberi edukasi gitu loh kepada supporter bahwa rivalitas itu cukup hanya di pertandingan bola aja. Cukup hanya di dalam stadion. Di luar stadion, walaupun kita beda klub bola yang dia support, tetap kita bisa rukun gitu loh. Contoh dalam konteks sepak bola Indonesia, saya ini juga bagian dari Jackmania. Karena saya memang sedari dulu pendukung Persija Jakarta. Baik itu ketika masih ada BP Bambang Pamungkas maupun sesudah BP gak di Persija lagi karena pensiun. Tetap saya dukung Persija Jakarta karena memang klub ibu kota. Klub di tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, yaitu Jakarta. Saya juga bagian dari Jackmania. Nah, ini alhamdulillah nih teman-teman. Ketika misalkan Persija dan Persib bertemu, alhamdulillah mulai gak ada gesekan-gesekan. Kalaupun ada perkelahian ya itu perkelahian kecil lah, gak nyampe ada orang tewas atau bahkan orang sampai luka berat yang dilarikan ke rumah sakit. Tapi kalau sudah begini teman-teman, ini menurut saya keterlaluan sih. Apalagi sampai polisi bawa gas air mata dan juga ada senjata api yang keluar untuk meredam kedua belah pihak. Ya ini menurut saya juga sebuah pelanggaran atas statuta FIFA gitu. Makanya juga untuk pengamanan di stadion itu juga perlu dievaluasi banget gitu loh. Pengamanan di stadion itu perlu dievaluasi banget ya. Terutama mungkin Polri perlu memanggil itu Kapolda Jawa Timur untuk dimintai keterangan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, karena memang peristiwa itu terjadi di Jawa Timur, di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Timur. Harus dipanggil Kapolda Jawa Timur itu untuk menjelaskan mengapa hal itu sampai terjadi. Mengapa peristiwa yang tidak perlu sampai terjadi itu terjadi? Kenapa? Why? Gitu. Ini presiden, ini bisa jadi sebuah presiden dalam persepak bolaan di Indonesia gitu. Dan jujur saya malu banget sebagai masyarakat bola untuk melihat hal ini. Semoga tidak terjadi ya apabila misalkan Persebaya ketemu Persija tanding entah di JIS, entah di Pakansari, entah di Patriot Candrabaga, yang Persija tuh mainnya tuh di 3 tempat. Di JIS, di Patriot Candrabaga di Bekasi, atau lebih tepatnya di Cikarang, dan juga di Pakansari di Cibinong, Bogor. Ya semoga nggak terjadi lagi lah peristiwa seperti ini, terutama ketika Persebaya ataupun Persib bertemu dengan Persija di Jakarta. Cukup sampai di sini aja. Jangan lagi ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini lagi. Jangan sampai terjadi peristiwa yang amat memilukan dan memalukan kayak begini lagi. Ya. Jadi ayolah saya dan teman-teman masyarakat bola khusus ya meminta supaya ya kita support, kita dukung ya dukung. Saya dan teman-teman Jackmania dukung Persija sampai mati. Ya, teman-teman yang di Viking
dukung Persib, ya support Persib, dukung Persib sampai mati. Oke. Teman-teman yang Aremania, yang bonek gitu ya, sama. Teman-teman yang pendukung klub-klub yang lain, klub-klub sepak bola lain di Indonesia ya, misalkan teman-teman yang dukung Rans ya, Rans Nusantara, teman-teman yang dukung Bali United, teman-teman yang dukung Sriwijaya FC, teman-teman yang dukung PSMS. Masuk angin. Teman-teman yang dukung PSMS Medan, teman-teman yang dukung Persiraja Banda Aceh, teman-teman yang dukung apalagi misalkan Persita Tangerang, teman-teman yang dukung Madura United, teman-teman yang dukung PSIS Semarang, yang dukung PSM Makassar, yang dukung Persipura Jayapura, yang dukung Persis Solo, yang dukung Persikabo Kabupaten Bogor, pokoknya klub bola manapun yang terutama yang berkompetisi di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia yang teman-teman dukung, it's okay, itu dukung aja, support aja gitu loh. Ketika ketemu di stadion ya kan, rivalitas antar supporter cukup sampai di situ. Cukup sampai wasit meniup peluit akhir pertandingan sepak bola, lepas itu di luar berangkulan lagi. Terlepas dari perbedaan klub yang teman-teman support. Contoh, sekali lagi saya kasih contoh saya sendiri. Saya Jackmania, bagian dari pendukung Persija Jakarta. Ya. Saya punya banyak teman-teman yang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka ada yang dukung Persib, ada yang dukung PSM, ada yang dukung PSIM Jogja, ada yang dukung Persikabo, ada yang dukung Persebaya, ada yang dukung Arema, ada yang dukung Persik Kediri, ada yang dukung Persita dan Persikota Tangerang, ada yang dukung Rans Nusantara, ada yang dukung Sriwijaya FC. Tuh ya, keluarga dari ibu, terutama keluarga dari ibu saya, mama saya itu pendukung Sriwijaya FC yang cukup militan. Ya. Ngikutin itu detil-detil pemberitaan Sriwijaya FC, mulai dari dijual dari Gubernur Alex Nurdin ke Gubernur Herman Deru sahamnya. Kemudian itu cukuplah sampai di situ, rivalitas itu cukuplah sampai di dalam stadion aja. Di luar stadion rangkulan lagi. Ya, janganlah bergesek-gesekan gitu. Ngapain juga, itu akan memalukan teman-teman sendiri. Tandanya ini sebuah alarm bahwa supporter sepak bola Indonesia itu perlu didewasakan. Tugas siapa itu? Tugas bukan cuma petinggi-petinggi klub. Ya, dalam kasus ini bukan hanya petinggi Arema dan juga Persebaya aja yang harus tanggung jawab. Tapi saya dan teman-teman masyarakat sepak bola itu juga harus tanggung jawab juga, mengedukasi supporter, mengedukasi para pendukung, terutama pendukung klub-klub yang bertanding di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, supaya lebih dewasa lah dalam mensupport klub jagoannya. Ya. Contoh misal saya dan teman-teman petinggi Persija dan ya, saya beri contoh satu ya. Petinggi Persija gak bisa sendiri untuk mendewasakan Jackmania, karena Jackmania itu banyak banget, gak cuma di Jakarta aja, di sini di Tangsel ya, di Tangsel tuh juga banyak ketemu Jackmania, di Bekasi juga ada, di Depok juga ada Jackmania, di Tangerang pun juga ada Jackmania, walau sekalipun Tangerang punya 2 klub, Persita dan Persikota ya, tapi Jackmania ada, dan gak cuma di sekitaran Jabodetabek aja, di luar Jakarta pun juga pasti ada Jackmania, pasti.
Jackmania itu banyak banget, ya. Untuk mendewasakan, untuk mengkondisikan supaya nggak terjadi rusuh seperti di GBK sekian tahun lalu, ya tentu petinggi Persija nggak bisa sendiri. Ada peran dari saya, ada peran dari teman-teman masyarakat bola yang lain untuk mengkondisikan supaya Jackmania ini, kalau misalkan kalau ketemu musuh bebuyutan kayak Persib, kayak Persebaya, itu jangan sampai rusuh. Ya, rivalitas cukup di dalam stadion aja. Sekali lagi, cukup sampai dari wasit meniup peluit awal sampai wasit meniup peluit akhir. Udah sampai situ aja. Selebihnya di luar rangkulan lagi, ngopi-ngopi lagi, ngudut-ngudut lagi, jalan bareng lagi, makan bareng lagi. Gak perlu jadi masalah. Walaupun beda klub yang disupport, gak penting jangan sampai rusuh. Jadi, ya, jadi teman-teman saya minta teman-teman masyarakat bola khususnya, bantulah para petinggi Arema dan bantulah para petinggi Persebaya untuk mengkondisikan supporternya agar kalau kebetulan nanti mereka bertemu kembali, atau misalkan Arema nanti ketemu Persib, ya, atau ketemu Persebaya lagi dan sebaliknya juga Persebaya ketemu Persija, ya, jangan sampai rusuh, jangan sampai seperti ini kejadiannya. Dan untuk pihak dan juga perlu bantuan komunikasi juga dengan pihak kepolisian supaya dalam mengamankan itu sesuai standar. Gak perlu pakai senjata api, apalagi sampai keluar gas air mata. Mereka bukan mengamankan sebuah demonstrasi, mereka mengamankan pertandingan sepak bola. Yang nggak boleh ada tear gas, yang nggak boleh ada firearms, itu nggak boleh. Itu dalam statuta FIFA itu sudah seperti itu, teman-teman. Nah ini juga, yuk sama-sama yuk kita sebagai masyarakat bola Indonesia untuk kita bantu juga edukasi kepolisian bahwa berdasarkan standar FIFA, berdasarkan statuta FIFA, berdasarkan piagam FIFA, itu pengamanan bola itu nggak boleh pakai yang namanya senjata api, apalagi gas air mata. Yuk kita bantu yuk polisi diedukasi. Mungkin karena belum tahu, disangkanya mungkin sama kali penanganannya dengan penanganan demonstrasi yang rusuh, jadi perlu pakai firearm dan juga tear gas. Janganlah, yuk sama-sama kita jangan menyalahkan siapapun. Kita sebagai masyarakat bola, khususnya masyarakat bola Indonesia, yuk kita sama-sama introspeksi diri lah. Kita sama-sama berkaca diri. Ya, sudahkah kita jadi supporter bola yang baik? Sudahkah kita jadi Jackmania yang baik? Sudahkah kita jadi bonek yang baik? Sudahkah kita jadi picking yang baik? Sudahkah kita jadi Aremania yang baik? Udah itu aja. Kita jangan menyalahkan siapapun, ya. Kita jangan saling menyalahkan, ya. Kita waktunya berkaca aja. Dan kita sama-sama mengedukasi, mau supporter, mau polisi, untuk bagaimana sepak bola Indonesia ini, khususnya Liga Sepak Bola Indonesia ini mulai dipulihkan citranya. Dari citra yang identik dengan barbarisme, citra yang identik dengan rusuh-rusuh, menjadi Liga Sepak Bola Indonesia yang melahirkan banyak pemain-pemain bola Indonesia yang berprestasi, Liga-liga sepak bola Indonesia yang menghasilkan banyak pemain yang berkualitas, yang membawa Indonesia menjadi juara. Ya, pelan-pelan lah, juara di level AFF dulu. Nanti baru juara di level AFC, level Asia. Apalagi tahun depan Indonesia bertanding lagi di Piala AFC setelah 16 tahun tak lolos ke Piala Asia AFC. Ayo kita sama-sama wujudkan itu. Dari stakeholder PSSI dan kita sebagai masyarakat sepak bola Indonesia, sama-sama kita wujudkan itu. Sekian teman-teman, ingat dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada, make sure it's uncensored. Selamat hari Minggu.